Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat dan salam persaudaraan. Selamat datang di channel Ardian 17, salah satu channel yang bertujuan ingin berbagi pengalaman dan juga berbagi pengetahuan seputar pencaksilat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang berita-berita yang masih hangat, yaitu apakah perlu sekolah silat. Banyak pertanyaan ataupun berita-berita yang saya baca bahwa ada beberapa orang yang mengatakan bahwa sekolah silat itu perlu begitu. Di sini saya bukan orang yang paling paham ataupun orang yang paling mengetahui tentang masalah seperti ini, tetapi saya ingin mencoba menyampaikan pendapat saya saja mengenai hal ini. Oke, sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, saya silakan dulu untuk subscribe dan juga tekan loncengnya supaya teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video-video terbaru lagi. Kemudian klik juga tanda like untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Oke, kita lanjut ke pembahasan, yaitu apakah perlu sekolah silat. Mungkin saya sebagai pesilat juga ya, yang terhitung masih muda dan ingin menyampaikan pendapat tentang hal ini. Apakah sekolah silat itu perlu atau tidak? Mungkin di sini saya mengambil jawaban ataupun jalan tengahnya terkait hal ini. Di satu sisi kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu warga negara yang baik, harus juga taat kepada pemerintah begitu. Kita harus menerima semua keputusan pemerintah. Nah, berkaitan dengan diadakannya ataupun didirikannya sekolah silat, hal itu pasti akan berkaitan juga dengan pemerintah gitu. Cuman di sisi lain memang benar bahwa pencaksilat di Indonesia ini adalah salah satu olahraga ataupun budaya yang sangat penting, karena ini adalah budaya asli Indonesia yang seharusnya dikembangkan begitu. Mungkin untuk jalan tengahnya, pendapat saya dari ilmu saya yang sedikit ini dan juga pengetahuan saya yang sedikit, saya ingin mencoba menyampaikan pendapat di video kali ini bahwa jika memang memungkinkan sekolah silat itu didirikan oleh pemerintah setempat, menurut saya hal itu akan lebih baik jika dilaksanakan seperti itu. Karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa pencaksilat ini adalah budaya yang asli Indonesia yang harus dikembangkan terutama oleh anak-anak muda zaman sekarang gitu. Kemudian jika di suatu tempat ataupun memang sekolah silat itu tidak memungkinkan untuk didirikan, pendapat saya ataupun usulan dari saya, mungkin juga mewakili sebagian dari masyarakat ataupun para pesilat yang lainnya, bahwa pencaksilat ini bisa dijadikan ekskul ataupun ekstrakurikuler yang wajib di sekolah begitu. Mungkin hal ini memang banyak pertimbangan oleh terutama kan Menteri Pendidikan dan lain sebagainya, tetapi saya ingin menyampaikan pendapat saja, jika bisa ataupun inisiatif dari sekolah itu sendiri bisa menjadikan pencaksilat itu sebagai ekskul atau ekstrakurikuler wajib gitu, atau minimal ada ekskul pencaksilat lah di sekolah gitu. Kan sering kita lihat di sekolah itu banyak ekskul bela diri, misalnya seperti karate, taekwondo dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saya berpendapat bahwa pencaksilat juga penting gitu.
karena ini kan asli Indonesia begitu. Untuk mengembangkan dan juga melestarikan budaya asli Indonesia ini perlu dilakukan sosialisasi. Nah, salah satu contohnya yaitu dengan ekskul di sekolah tadi. Karena pencaksilat ini sangat penting. Itu kita kesampingkan hal-hal yang tidak baik. Misalnya hal-hal yang tidak baik itu salah satu contohnya misalnya sering berkelahi ataupun semacamnya. Menurut saya pencaksilat ini sebenarnya malah membuat seseorang ataupun suatu pribadi itu menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Karena saya sendiri contohnya, ketika saya sebelum mengikuti pencaksilat, saya masih SMP begitu, saya sering amarah saya ataupun emosi saya tidak terkontrol, dan saya sering juga ingin berkelahi dengan teman gitu. Tetapi setelah saya mengikuti pencaksilat, hal-hal seperti itu ataupun pikiran-pikiran seperti itu malah tidak ada di dalam pikiran saya begitu. Karena apa? Di dalam pencaksilat itu tidak hanya diajarkan bela diri, olahraga, kesenian dan yang lainnya, tetapi di dalam pencaksilat itu hal yang paling penting, yang paling utama adalah diajarkan yaitu tentang kerohanian gitu. Kalau tidak ada bela diri, tidak ada olahraga, tidak ada kesenian ataupun tidak ada kerohanian, maka bela diri ataupun kegiatan itu tidak bisa disebut dengan pencaksilat. Karena dasar di dalam pencaksilat itu adalah termasuk 4 hal itu tadi begitu. Jadi yang pendapat saya sini kembali lagi ke pertanyaan awal, apakah perlu dilaksanakan ataupun didirikan sekolah silat? Jika menurut saya, jika hal itu memungkinkan ataupun pemerintah setempat bisa melakukan hal itu, maka itu lebih baik gitu. Kemudian jika tidak, sekolah-sekolah ataupun pemerintah juga bisa melakukan ekskul ataupun mendirikan ekskul pencaksilat di sekolah gitu. Karena itu tadi, kita sebagai warga negara yang baik, di satu sisi harus juga mentaati pemerintah. Tidak boleh kita melakukan ataupun mengutamakan pendapat kita dengan egois. Soalnya kan pemerintah pasti mempertimbangkan hal itu sebaik mungkin. Kemudian di sisi lain, kita sebagai pesilat juga ingin mengembangkan pencaksilat ini begitu. Ini mungkin di paradigma masyarakat ataupun orang-orang awam yang tidak mengikuti pencaksilat itu terlihat seperti beringas gitu ya, sering melakukan tawuran ataupun semacamnya. Nah, di sini saya mewakili kawan-kawan pesilat lainnya, perlu kita ketahui bersama bahwa hal-hal seperti itu adalah dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, kenapa saya bilang oknum? Karena tidak bisa kita memandang ataupun mencap bahwa pencaksilat itu jelek, karena oknum yang di dalam ataupun anggota-anggota yang di dalamnya lah yang membuat hal-hal itu bisa terjadi. Kita tidak bisa menyebutkan pencaksilat itu jelek karena hanya dilakukan 1 atau 2 orang yang melakukan hal-hal yang jelek itu tadi. Karena sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa salah satu yang paling utama di dalam pencaksilat itu adalah kerohanian, yaitu mendidik manusia itu supaya mempunyai budi yang luhur begitu, tahu akan benar dan apa yang salah gitu. Tidak ada pencaksilat yang mengajarkan kepada siswa-siswa ataupun anggotanya hal-hal yang tidak baik, tidak ada. Karena saya yakin 100% bahwa semua pencaksilat pasti mengajarkan hal-hal yang baik, pasti mengajarkan cinta akan Indonesia, pasti menanamkan bahwa NKRI itu harga mati begitu. Jadi saya sampaikan lagi kepada masyarakat, mungkin mewakili kawan-kawan pesilat yang lain, bahwa yang sering terjadi bentrokan ataupun yang sering terjadi perkelahian itu bukanlah yang diajarkan oleh pencaksilat. Karena jika oknum tersebut ataupun anggota tersebut mendalami pencaksilat, maka
dia tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Karena saya ingat suatu kalimat ya, bahwa orang yang pandai silat pasti tidak akan melawan musuhnya ataupun tidak akan sombong, atau bisa juga disebut tidak akan melakukan perkelahian. Karena apa? Karena dia akan tahu bahwa musuh atau lawannya itu pasti akan kalah dengan dia gitu. Karena dia sudah memiliki kemampuan bela diri, yaitu khususnya pencaksilat gitu. Pasti dia tidak akan mau berkelahi karena dia sudah tahu bahwa musuhnya itu akan kalah. Nah, di sini juga perlu digarisbawahi bahwa hal ini bukanlah maksudnya untuk meremehkan orang lain, bukan, tetapi untuk menanamkan di dalam jiwa seseorang silat itu bahwa dia harus menggunakan ilmu silatnya itu kepada hal-hal yang benar dan juga kepada hal-hal yang tidak melanggar hukum dan agama begitu. Jika ada seorang pesilat yang melakukan ataupun melanggar hukum atau agama, maka dia termasuk belum terlalu mendalami tentang pencaksilat berarti gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, ataupun yang saya sampaikan kurang bisa dipahami oleh teman-teman semua, karena saya sebagai pesilat muda begitu ya, ingin menyampaikan aspirasi atau pendapat saya saja tentang hal ini begitu. Mungkin untuk kawan-kawan pesilat semua ataupun teman-teman semua yang memiliki pendapat yang berbeda ataupun hal-hal yang juga ingin disampaikan, bisa disampaikan di kolom komentar di bawah ya. Tulis saja di kolom komentar. Kemudian jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman semua bisa share juga video ini ke teman-teman lainnya. Dan satu lagi, jika teman-teman merasa bahwa ada masukan ataupun kritik kepada saya persilakan. Saya terbuka saja orangnya, supaya itu bisa memperbaiki diri saya juga. Tetapi digarisbawahi itu adalah kritik ataupun saran yang membangun, bukan saran yang menghujat ataupun hal-hal lainnya. Karena kita di sini sama-sama menghargai. Siapa yang bisa menghargai orang lain, pasti dia bisa juga disegani atau dihargai oleh orang lain begitu. Mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam pencaksilat dan salam persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.